Kenapa lembaga pendidikan berbasis agama justru sering dijalankan seperti bisnis dan guru-gurunya tidak disejahterakan? Apakah termasuk bisnis yang haram atau tidak? Nah, kesalahan Ini maksudnya pesantren? pesantren, sekolah Islam biasanya lebih mahal daripada sekolah-sekolah yang umum, negeri segala macam. Nah, aku ingin meluruskan konsep yang salah tentang pendidikan. Bahwasanya di dalam Islam selalu ada orang yang aku dengar bilang gini, di dalam Islam pendidikan itu gratis. Pendidikan itu gratis. Iya tuh, benar. Kayak misalnya kita bikin escape, kita jual tiket. Ada kan yang pernah komen kan? Iya kan. betul. Agama kok dijual. Harusnya gratis dong kalau emang niat dakwah gitu. Nah, aku ingin meluruskan miskonsepsi adalah pendidikan di dalam Islam tidak pernah gratis. Tidak pernah gratis dan tidak pernah murah. Oh, memang dari dulu. Iya, dari dulu. Jadi kita harus kasih tahu bahwasanya di dalam Islam pendidikan tidak pernah gratis dan tidak pernah murah. Jadi konsep bahwasanya pendidikan Islam itu gratis dan murah dihapusin dulu dari kepala orang. Tapi Asal mulanya dari mana dia ngerasa kayak gitu harusnya? nah, karena orang-orang yang salah mendakwahkan Islam. Seolah-olah Islam tuh murah dan Islam tuh gratis, gitu kan ya. Nah, tapi di dalam Islam ditentukan siapa yang nanggung biaya pendidikan itu. Itu problem negara. Nah, itu enak kan? Jadi pendidikan memang nggak bisa murah karena pendidikan harus punya kualitas. Contoh ya, Vietnam berkali-kali kau ceritain. Vietnam kan udah di atas kita kan. Itu karena apa modalnya? Karena gurunya sangat disejahterakan. Itu doang. Lu tahu nggak sih berapa dibayar mereka per bulan rata-rata? Aduh, angka pernah bisa ditonton di Learning by Googling episode Guru dunia pendidikan Vietnam. Berapa sih kira-kira? Lupa angka pastinya berapa. Yang jelas ya. lebih gede daripada kita kan? Sejahtera dan kalau mereka mau makin mereka ke daerah, ke perbatasan gajinya lebih gede daripada yang di kota. Tapi lu tau Kalau di nggak? kita kebalikannya. Lu tau nggak di kita berapa? 2 juta, 1 juta. Mending. Lo ngeliat ada yang 10.000 per bulan apa Iya. sih? 300.000, 200.000 per 200.000 ada per bulan. Ada puluhan ribu doang. Iya, puluhan ribu juga ada. Nah, coba lu bayangin kalau ada guru kayak gitu. Dia nggak ngajar, dia lebih baik beli polisilin. Kenapa? Asam lambungnya naik lah. Iya. Sekarang gini, Stres gimana dia. guru mau fokus mengembangkan kecerdasan anak-anaknya kalau perut mereka aja nggak tercukupi. Nah. Mereka harus nyari kerjaan lain malamnya. Gimana mau fokus ngajar? Ini bukan pola makan tidak teratur lagi. Iya. Tidak makan. Jadi lu bisa bayangin ya, betapa parahnya dalam kondisi seperti itu kan ya. Tapi di dalam Islam selalu pendidikan tuh nggak pernah murah. Contoh ya, di zaman Utsmani aku pernah menemukan bahwasanya gaji seorang pengajar Al-Quran itu kalau nggak salah ingat ya 3 dinar per hari. Oh, Sorry 3 dinar per hari benar. dalam rupiah, Bro? Enggak per bulan, sorry. Per bulan 3 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Oh. 1 gram emas berapa? Gak tahu. Sorry, gue mau motong nih. Gue bisa nyari. Gaji. Aku juga cari. Per Februari 2025, guru di Indonesia rata-rata menerima 2,8 sampai 5,5 juta per bulan. Kasian banget. Nggak realistis tuh. Vietnam antara 4 juta sampai 25 juta. Paling rendahnya 4 Jadi juta. guru di Vietnam. Iya, biar drop kualitas mereka. Betul. Diajar sama dia. Iya. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa guru dimuliakan banget di dalam Islam. Artinya dibayarnya mahal. Rasulullah tuh pernah nyontoin dengan bagaimana pendidikan tuh dibuat. Misalnya contoh, Rasulullah pernah dapat hadiah tabib gratis dari Mesir. Maka dia gunakan tabib ini untuk digunakan oleh orang-orang. Mahal kan ya untuk untuk kesehatan. Pendidikan, Rasul pernah dapat tawanan perang. Dan Rasul membebaskan tawanan perang dengan syarat ditukar dengan mengajar baca tulis bagi anak-anak Islam. Anak-anak orang muslim. Bayangin kalau ditebus harusnya dapat berapa banyak tuh. Iya. Tapi dengan duit itu nggak apa-apa. Kalian ditebus dengan cara ngajarin orang. Berarti pendidikan tidak pernah murah dan tidak Zaman pernah dulu. gratis. Iya. Tapi yang nanggung adalah negara. Nah, kalau negara nggak bisa nanggung, akhirnya dibuatlah pendidikan swasta. Dari sini mulai masalahnya. Dan pendidikan swasta ya mau nggak mau tetap harus ya cas mahal. Iya sih. Nah, akhirnya ada Untuk sekolah. memenuhi standar itu soalnya. Benar. Kalau nggak gaji gurunya pakai gimana? Benar. Nah, solusinya contoh ya, Ustadzku punya solusi begini. Biaya di pesantren Ustadz Hafiz Abdurrahman itu biaya pesantren dibagi 2. 1 biaya bangunan, 2 biaya operasional. Jadi ada fixed cost, ada operational cost. Iya. Fixed cost itu dibebankan pada para wakif, orang-orang yang nyumbang wakaf, dan biaya operasional dari duit sekolah. Nah, murid-muridnya. Enak kan jadi kan ya? SPP-nya Jadi- operasional doang. Betul. Jadi murid-muridnya bayar. Loh kok murah? Iya, karena kalian cuma bayar guru. Jadi Iya. duit kalian langsung untuk guru. Mengenai seluruh gedung dan segala macam. Nah, itu dari sumbangan.
Nah itu solusi karena nggak ada negara. Negaranya nggak ikut campur dalam pendidikan. Coba kalau negara ikut campur, bayangin aja nih biaya MBG. Negara lagi sibuk bikin orang kenyang supaya nggak asam Oh, lambung. nggak cuma orang kenyang. Nggak. Tunggu dulu. Itu benar. Cuma sekarang nggak cuma kenyang loh. Apa? Negara lagi berusaha main damai-damain dunia Iya 17T. dengan ngeluarin uang sendiri. Nggak ngerti. Padahal Enggak, dia nggak ngerti. ya udah nggak apa-apa kalau nggak ngerti. Yang penting Iya. orang pada ngerti semua. Iya betul. Ngeluarin duit banyak padahal dunia pendidikannya masih seperti ini. Kalau duit segitu dialokasikan buat pendidikan. Kemarin gue googling 17T itu bisa bikin sampai 3.000 sekolah. Tuh. Dan problematikanya lagi masalah prioritas. Aku melihat Indonesia jauh sih dari prioritas. Contoh ya, apa hubungannya genteng dengan meningkatkan taraf hidup? Ini udah mulai nyentil terus ini. Ngerti, nggak ada. Nggak Genteng ada, kan? sama taraf hidup nggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya genti genteng, jangan seng tapi genteng, lu pikir gimana orangnya? Aneh. Apa sih yang ngaku? Oh iya, udah. Ya ngomongannya Ada yang Feren ya, ngomongannya Feren. Aku nggak ngerti Nggak, maksudnya. Itu maksudnya prioritas. Nggak, abis ini kita jelasin. Nanti abis ini kita jelasin. Kalau aku jadi penentu kebijakan ya, serius aku pasti akan naikin gaji guru. Iya Ya, pendidikan itu. ya. Itu hal Karena itu pertama yang gua instan lakuin. banget, bukan instan ya. Itu adalah pembenahan Indonesia yang paling instan walaupun makan mungkin 15-20 tahun. Dan efeknya langsung berasa di generasi selanjutnya loh. Iya, benar. Gak perlu nunggu terlalu lama. Benar. Artinya udah dibahas kan ya bahwa menaikkan gaji guru itu langsung berefek pada daya saing Iya. SDM. Semuanya, Iya sih. semua. Mental Nggak dan ada lain-lain. negara yang mensejahterakan guru, negaranya turun. Nggak ada. Gak ada. Itu investasi terbaik. Semuanya investasi terbaik. Iya, itu the best infestation. Investment. Investment mah penyakit ya. Investment. Oke. Artinya itu. Oke, kita balik lagi. Keren. Iya ya. Oke, dah. berarti emang pendidikan semestinya mahal, Mahal. karena dengan tujuan Iya. untuk mensejahterakan guru. Betul, Karena cuma yang guru nanggung jadi- siapa? Untuk menjaga kualitas. Balik lagi lah, kita harus tahu bahwa pendidikan itu investment. Ya. Iya benar. Kalau investment, semakin lu bayar mahal ke investment lu pasti dapat gain lebih banyak lagi. Benar. Kalau kita yakin bahwa pendidikan investment ya. Iya. Tapi kalau kita kasih investment terhadap pendidikan tuh rendah dan seadanya, that's what you get. Iya benar.